Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern, teman-teman Liputan 6, Badan Gizi Nasional menangguhkan 717 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3 Indonesia Timur yang hingga kini belum mendaftarkan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Termasuk juga ada 603 SPPG yang ditangguhkan di Pulau Jawa. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penegakan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ini yang akan kita bahas ya bersama dengan Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 di Badan Gizi Nasional untuk Pulau Jawa. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bapak, saya langsung saja izin seberapa berat pelanggaran seluruh SPPG sampai harus di stop operasionalnya nih Pak, khususnya di Pulau Jawa? Jadi selamat siang Mbak Gracia, juga seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Seberapa beratnya kalau kami itu fatal Mbak, karena tidak mendaftar untuk kelayakan sertifikat SLAS Mbak ya. Itu kurang lebih sekitar 218 SPPG yang tersebar dari Provinsi Banten sampai dengan Jawa Timur. Kalau kita hadapkan dengan jumlah SPG yang operasional saat ini di wilayah kami, Mbak, wilayah 2 itu kurang lebih sekitar 15.382, kurang lebih sekitar 3,93% tentunya gitu, Mbak. Oke, Pak, Jadi, apakah ya, silakan Bapak. Mbak, untuk krusialnya itu ya sangat krusial, Mbak, karena tidak memiliki persyaratan utama, Mbak. Minimal itu mendaftarkan dulu untuk SHS, kemudian IPAL, Mbak, sejumlah 281 SPPG yang tidak memiliki. Ini kan dampaknya juga nanti ke lingkungan masyarakat yang akan berdampak, Mbak. Dan Oke. hal-hal yang lain yang sifatnya major untuk dilengkapi oleh SPPG. Oke, ini menarik tadi Bapak sempat mengatakan bahwa mereka belum mendaftarkan, sertifikat. Itu mengapa bisa terjadi? Apakah memang tidak ada, upaya untuk pengecekan sebelumnya, Pak? Ini sudah Mbak, kita sudah ada pengecekan, kita beri waktu Mbak ya, mulai dari bulan November tahun kemarin Mbak, dengan sekarang kita himbau Mbak. Dan sampai terakhir batas kita memberikan surat teguran itu di hari Kamis yang kemarin Mbak. Nah ini Mhm. yang menjadi suatu loncatan juga dari 1.500 menjadi 600, mereka berlomba untuk mendaftar, Mbak. Memang ada yang terkendala masalah pendaftaran, ini sedang kita eee, tanyakan ke mereka mengapa ada hambatan di daerah. Oke. Lalu apakah seluruh SPPG yang ada di Pulau Jawa ini bisa kemudian mengajukan banding dan ada evaluasi untuk bisa beroperasi kembali? Kami harapkan justru ada, Mbak, karena kan seharusnya kita memberikan langsung kepada para penerima manfaat, Mbak, ya, di sekolah. Ini kan menjadi penghambat, Mbak, ya, untuk menghambat Mhm. mereka memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak kita. Nah, oleh karenanya, Mbak, kita beri waktu 1 minggu, Mbak, untuk mereka perbaikan. Bila enggak, kita kasih kesempatan langsung dengan SP1, SP2, SP3. Kalau enggak, ya terpaksa, Mbak, kita berikan permanen tentunya. Oke, SP1, SP2 kalau nanti, tidak ada juga lalu di-stop sepenuhnya ya, Pak, ya? Benar Ya, ya? 1, 2, 3 Mbak, kita kasih Mhm. kesempatan 1, 2, 3 begitu. Oke. Lalu Pak, bagaimana pengawasan untuk SPPG yang masih ada, terutama yang baru terbentuk atau beroperasi dan bahkan yang masih, mengajukan izin untuk beroperasi nih? Nah, Mbak, ini kita dibagi 2 sistem, Mbak. Yang sudah beroperasional kita ada 2 link portal, Mbak, ya, itu yang Mhm. Tawasker dan dari BGN sendiri, itu setiap hari wajib mengupload menu gizi, Mbak, Oke. dan Mhm. foto yang didistribusikan kepada penerima manfaat, Mbak. Dan satu lagi, Mbak, yang paling hebatnya sekarang, Mbak, Iya. adanya kontrol sosial, Mbak. Ini yang Mmm. menjadi nyata kita. Jadi kolaborasi kita dengan masyarakat dan Satgas MBG di lapangan, Mbak, di masing-masing Oke ya. kabupaten. Oke baik, izin Pak untuk mengkonfirmasi kembali, berarti seluruh SPPG-SPPG ini nantinya akan punya semacam portal untuk mengajukan atau melaporkan menu-menu MBG hari itu juga atau bagaimana? Sudah, Mbak, mereka sudah punya sekarang, Mas. Sudah berjalan nih, Mbak. Jadi wajib mereka mengupload daftar menu itu ke portalnya yang sudah kita miliki dari MBG, Mbak.
Oke, baik. Pak, kita ke isu yang juga sama namun berada di wilayah Jawa nih, tadi kan ada 2 wilayah begitu ya, Pak, ya. Nah, Ya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Pademau, Budagan, Kabupaten Pamekasan juga dihentikan sementara setelah muncul laporan terkait ketidaksesuaian menu makan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa ya. beberapa waktu lalu yang, menunya ini adalah lele yang masih mentah. Tanggapannya soal ini bagaimana, Pak? Yang kalau ini Mbak, ini kalau bagi kami Mbak ya, itu penjabaran yang salah dari Kepala SPG Mbak. Karena perintah kita, Mmm, baik itu surat edaran maupun dari Zoom, dari pimpinan sampai dengan kepala kantor di masing-masing kabupaten itu tidak boleh menu mentah, Mbak. Jadi mmm. minimal Mbak itu menu yang sudah diolah sehingga bisa langsung dimakan atau bisa dihangatkan oleh para siswa yang menerima manfaat di masing-masing daerah. Jadi ini satu salah Mbak dan sudah kita suspend juga Mbak, sudah kita hentikan sebagai pembelajaran dari SPP yang lain agar tidak mengulangi hal yang sama, begitu Mbak. Oke, tapi bagaimana nih Pak mekanisme pengawasan kualitas, MBG-nya, menu MBG, sehingga kenapa bisa menu lelenya yang tadi masih mentah bisa langsung didistribusikan ke siswa? Mungkin di mana ini faktor error-nya di awal? Foto errornya kalau kita ngelihat Mbak jadi mereka memberikan foto di portal itu yang terlambat tidak tepat waktu Mbak. Jadi kita ya dari tim yang ada di IT kita, dia tidak bisa melihat satu persatu menu yang ada Mbak, karena keterlambatan dan ini, ada kelemahan dari kami juga menganyari ya. Kami mohon maaf Mbak, kami mohon maaf dari kita ada kekurangan, cepat tanggapnya di tingkat kita sudah punya pentahapan Mbak ya, sampai dengan tingkat koordinator kecamatan itu yang kurang langsung, mem-blow up dan menunda pemrosesan itu Mbak. Jadi kesalahan kita dan kita sudah evaluasi nih Mbak, untuk kedepannya jangan sampai Oke. terjadi menu kayak begini. Oke, jadi menu yang tadinya harus upload mungkin di portal, Iya, mungkin ada human error di bagian screening seperti itu Pak ya? dari SPG-nya sendiri Mbak, yang keterlambatan SPP mereka. Ya Mbak, oke, baik. kurang Pak, ini valid kita Mbak. bahas baik, Pak. Ini kita bahas, secara umum ya, Pak, ya. MBG Mhm, sebagai program unggulan dari, Presiden Prabowo Subianto iya. kan sudah berjalan kurang lebih setahun, tapi permasalahan yang kita lihat di lapangan, itu lagi, mulai dari higienisme, lalu isi menu MBG-nya, pelanggaran SPPG, dan lain-lain. Kira-kira nih, Pak, sampai kapan ini bakal terjadi? Kita berproses Mbak ya, karena sampai dengan sekarang itu Mbak, kan masih berproses untuk kita melengkapin semuanya Mbak, sampai dengan seluruh siswa yang ada di Indonesia ini dapat kita wadahi Mbak. Dan ini kita juga terima kasih Mbak atas, banyak pihak yang membantu kami untuk mengawasin itu Mbak, yang membantu kami semakin support untuk lebih memaksimalkan Mbak ya, pelayanan kita kepada siswa. Untuk waktu yang kapan Mbak tanyakan itu, ya kita akan lihat dan kita nggak bisa menjamin 100% harus segera kita laksanakan bisa Mbak, karena kita butuh proses untuk itu semua Mbak. Ok Jadi dan perlu ingat bahwa mulai sekarang Mbak, kita sudah ada, yang namanya, punishment Mbak ya, artinya begitu kita sudah memberikan Mbak, jadi ada pembelajaran dari mulai awal Mbak, dapur utama operasional ini sudah kita buat Mbak, sedemikian rupa SOP yang harus dijalanin. Tidak langsung dia langsung banyak untuk mendukung Mbak, bertahap Mbak, sampai dengan maksimal dia mhm. membutuhkannya dan ini butuh pendampingan dari masing-masing koordinator dan kepala, dalam hal ini tentunya dari Satgas Kabupaten itu juga sudah membantu Mbak, karena ingat kita sudah mulai adanya keterkaitan dan sinergis dari masing-masing kementerian yang ada di Indonesia ini khususnya mendukung program ini. Oke. Pak, kita kembali ke yang tadi, karena ada yang menarik juga untuk dibahas Mhm, terkait, beberapa ada ratusan FPG yang ditutup sementara operasionalnya. Tadi iya, sempat juga kita bahas, mungkin beberapa dari mereka yang lupa atau waktu yang dibutuhkan lebih lama masuk ke portal dan semacamnya. Tapi dalam proses screening itu kan juga ada manajer dan ahli gizi ya sebagai kepanjangan tangan, BGN di tiap SPPG. Hal ini kenapa bisa, terjadi ya, Pak, ya, error-error semacam ini? nah gini Mbak, perlu kita sadarin juga dari masa background mereka dalam pendidikan Mbak ya, dalam, Iya. Oh, kok eee, kecolongan gitu ya, Pak, ya? dalam mencerna Mbak, mencerna
aturan yang sudah kita bakukan, Mbak ya. Jadi kan kita bertahap nih Mbak, dari pimpinan, kemudian men-zoom, kemudian memberikan surat-surat edaran kepada satuan SPPG di bawah, ketidakpedulian mereka menganggap berinovasi ini yang sudah kita sampaikan sama mereka, jangan berinovasi yang berlebihan, Mbak. Ini yang Hmm. eh, harus kita sama-sama kita selesaikan, Mbak, di intern kita. Dan ini, Mbak, terus terang kita sudah eh, memberikan mereka pemahaman jangan terlalu berimprovasi untuk menu-menu yang tidak disarankan dan tidak boleh kita lakukan di SPPG. Oke, berarti harus ada semacam SOP, menu yang jelas begitu ya, Pak, yang harus diupdate juga Ya, dari pusat ya, ke daerah, begitu. betul Oke. Mbak. Pak, dengan banyaknya SPPG yang ditutup tadi, berarti ini secara tidak langsung akan, mengurangi target MBG dong? Dalam hal ini Mbak, kan perlu Mhm. kita tahu konsekuensi Mbak ya dari kita Iya. menutup sementara. Kan saya bilang ini menutup sementara Mbak ya. Mhm mhm. Jadi artinya memang konsekuensinya kita pembelajaran buat SPPG Mbak untuk tidak menerima. Makanya Mbak, kita tidak membatasi 1 minggu itu batas terlama Mbak. Oke. Seperti sekarang misalnya, sudah ada yang bisa melengkapi Mbak, hari ini juga kita buka Mbak. Persoalan-persoalan yang menutup itu kita buka. Dan ini memang Mbak, kita sedang mencari solusi apakah bisa kita masalah anggaran yang sudah tercatat Mbak ya, apakah bisa kita tambah sulam masing-masing PBG kan ini yang namanya aturan keuangan di negara kan itu sangat tertata Mbak ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan comot sama comot sini Mbak. Masalah aturan Oh. juga yang harus kita regulasi yang kita perbaiki Mbak. Oke, berarti walaupun tadi sempat ada yang ditutup, juga masih tetap terpantau begitu untuk targetnya karena Iya, jikalau memang sudah, selesai dievaluasi langsung bisa beroperasi kembali ya, Pak, ya. Tentu iya, ini juga betul. yang kita harapkan agar seluruh SPPG bisa, menjalankan tugas dan fungsinya memang dengan baik sesuai dengan SOP. Pak, terima Ya, kasih sudah bergabung di Liputan 6 SCTV dan ya, teman-teman itu tadi wawancara kami bersama dengan Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 di Badan Gizi Nasional untuk Pulau Jawa. Sudah dijelaskan tadi mengapa SPPG ini, bermasalah dan bahkan masih harus menjalani evaluasi setelah ditutup selama beberapa waktu dan tentunya kita harapkan bahwa program MBG bisa berjalan dengan baik, menu-menu yang diberikan kepada siswa juga sesuai dengan SOP atau standar yang, layak diberikan kepada anak-anak. Terima kasih sudah bergabung di Liputan 6 SCTV, saya Gracia Bern, sampai jumpa.